Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin, di masa pandemi saat ini tetaplah kita berbaik sangka kepada Allah. Sengaja Allah mempergilirkan hari-hari jaya kita berganti dengan hari-hari kesusahan, dan itu merupakan sunatullah kehidupan ini. Karenanya bagaimana kita bisa menjaga, mengkontrol pikiran kita untuk tetap berbaik sangka kepada Allah ketika menghadapi satu hal yang kita anggap susah, yang kita anggap menderita. Yakinlah di balik kesusahan dan penderitaan itu pasti akan ada banyak hikmah, akan datang kemudahan pada waktunya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci satu perkara padahal itu baik buat kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai dan menyukai satu perkara padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lah yang paling tahu baik buruknya buat kita. Karenanya tugas kita sebenarnya hanyalah menjaga baik sangka kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan kisah ini, hadirin, ada kisah menarik seorang Malik wal Wazir, seorang raja dengan menterinya yang kemana-mana selalu ada bersama. Di mana ada raja, di situ ada sang menteri. Di mana ada sang menteri, di situ pasti ada sang raja. Satu ketika sang raja mengalami kecelakaan yang buat salah satu jemarinya harus putus, darah mengucur, lalu kepala pusing. Di saat itu sang menteri pun mengingatkan dengan kata-kata atau kalimat yang amazing, yang mengagumkan. Apa kalimat itu? Khair insyaallah. Semoga kebaikan wahai Tuan Raja yang kau alami, sekalipun ini kelihatannya susah dan menderita. Rupanya sang raja lagi sensitif, tidak menerima pesan sang menterinya. Apanya yang baik wahai menteriku? Lihat darah mengucur dariku, putus, kepalaku pusing, tidak ada kebaikan yang aku alami ini. Aku sudah mulai ragu dengan loyalitasmu sebagai menteriku. Penjaga, jebloskan, bawa menteriku ini ke dalam penjara. Ketika dibawa ke dalam penjara, sang menteri pun mengucapkan khair insyaallah. Dan kebiasaan sang raja di setiap akhir pekan selalu menghibur dirinya dengan berburu di hutan. Ketika selesai berburu di hutan, dia pun beristirahat di sebuah pohon yang cukup rindang tanpa ditemani oleh pengawal, termasuk oleh sang menterinya yang saat itu sedang dipenjara. Saat terjaga dari istirahatnya, betapa kagetnya sang raja sudah dikerumuni oleh orang-orang hutan kanibal yang rupanya sedang mencari tumbal untuk mereka persembahkan di hari raya kepada dewa mereka. Dapat ditumbal sang raja, lalu dilaporkanlah kepada kepala sukunya. Kepala sukunya pun mengingatkan, kalau kalian ingin memberikan tumbal kepada dewa kita, ingat harus yang terbaik. Begitu diperiksa dan di-screening oleh kepala sukunya, betapa kagetnya kepala suku menemukan ada cacat di calon tumbalnya itu. Dia pun berkata, kalian tidak becus semuanya mencari tumbal. Kalian kan tahu tumbal itu harus sempurna kita berikan kepada dewa kita. Tumbal kita ini ada cacatnya, lihat jarinya putus. Tumbal yang kayak begini kita lepasin aja, tidak pantas untuk kita berikan kepada dewa kita. Hadirin, betapa bahagianya sang raja mendengar kata-kata kepala sukunya itu, lepasin saja. Dia pun teringat dengan ucapan sang menteri, khair insyaallah. Ternyata ini nilai kebaikan yang dimaksud oleh menteriku. Untung jariku putus. Kalau tidak putus, boleh jadi aku sudah dicincang menjadi tumbal yang dipersembahkan oleh para kanibal itu. Buru-buru dia kembali ke kerajaannya dan menceritakan apa yang dialaminya kepada menterinya yang sedang dipenjara itu. Hingga akhirnya dia pun bertanya kepada sang menteri, wahai menteriku, kebaikan apa yang kau alami selama di penjara? Aku juga mendengar kau mengucapkan khair insyaallah. Tuan kan tahu kemana saja kita selalu berada berdua. Bayangkan kalau saat itu saya tidak di penjara Anda, dan kita berdua sama-sama memburu di hutan, lalu kita berdua ketangkap, sudah pasti akulah yang akan menjadi tumbal dan dicincang-cincang untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Karena tubuh saya sempurna, tubuh Anda ada cacatnya. Masya Allah hadirin, di balik putus jemarinya sang raja ternyata ada keselamatan dan kehidupan.
Di balik penderitaan penjara sang menteri ada kehidupan dan juga keselamatan. Begitu juga di masa pandemi ini, pasti ada kehidupan, ada keselamatan, ada kebahagiaan, ada kemudahan yang ini Allah berikan kepada kita. Dan itu akan indah jika kita bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.